Baik, kita sekarang melanjutkan halaman 72. Fa insyaallah yakfi. Kita langsung di 75. Al-as'ilah. Tanya jawab. Al-as'ilah. Soalun mal farqu bainal naqid as-sani wal awwal. Apakah bedanya antara naqid yang kedua, yaitu membuat wasitah perantara antara hamba dan Allah, yang itu juga termasuk syirik, itulah syiriknya syirkul awalin, dengan yang pertama. Apa bedanya? Kenapa diulang dua kali kalau itu memang sama? Ada nggak bedanya? Al-jawab, as-tsani naw'un minal awal. Yang kedua ini adalah salah satu macam dari yang pertama. Jadi yang pertama itu syirik sifatnya umum. Apa saja bentuk kesyirikan, masuk yang pertama. Yang kedua ini salah satu macamnya kesyirikan, yaitu membuat wasitah antara hamba dan Allah. Al-awwal amun wa hadza khassun. Yang pertama, bab syirik itu sifatnya umum, wa hadza khassun. Yang kedua ini khas, khusus. Wa syekh rakaza alaihi, dan syekh meneliti atau teliti alaihi atas masalah ini, yang kedua ini. Kenapa? Li'annahu waqi'un finnas. Karena yang kedua ini terjadi nyata-nyata betul terjadi di kalangan manusia, yaitu min ibadatil atrihati wa ibadatil kuburi wal auliya'i was salihin, dari berupa ibadah kepada batu-batu nisan, ibadah kepada kuburan-kuburan, kepada para wali dan kepada orang-orang saleh. Hadhihi waqi'atun bin nasi katsira. Ini terjadi mengenai manusia banyak sekali. Amma ibadatul ahjari wal asjari wa ghairuha, fahadhihi la ahada minal muslimina fil ghalib yukirruha. Adapun menyembah batu-batu dan pohon-pohon dan lain dari itu, syirik seperti ini, fahadhihi, tidak ada seorang pun dari orang Islam secara umum yang menyetujui ini. Ini di kalangan orang Islam jarang terjadi. Itu termasuk yang pertama, itu macam-macamnya kesyirikan yang pertama. Tapi yang banyak terjadi yang kedua ini, justru yang kedua ini. Amma ibadatul kuburi fakathiran. Adapun menyembah kuburan itu sungguh banyak. Kathiran. Mimman yantasibuna ilal Islam yukirrunaha. Termasuk orang-orang yang yantasibun, menasabkan diri, menggolongkan diri kepada Islam, yukirrunaha, menyetujui, menetapkan dengan ibadatul kubur. Wa ya'tabirunaha minal Islam, dan mereka menggolongkan, mengiktibarkan ibadatul kubur itu termasuk dalam aturan Islam. Nah, itu makanya wisatanya itu wisata religi. Ngerti religi nggak? Wah, itu berbau agama. Berbau agama. Keterkaitannya itu yaitu agama sudah. Rihlah diniyah. Wah, kalau bahasa Arab rihlah diniyah, perjalanan yang isinya agama. Lah itu, coba. Padahal kubur itu sunnahnya fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Kalau orang masuk kuburan itu tujuannya biar ingat mati. Ingat mati loh. Mestinya nyanyinya harus di kuburan itu. Itu tudzakkirul maut. Terus yang kedua, is'alu as-sabat li akhikum, kata Nabi. Orang yang
datang di kuburan supaya berdoa untuk yang di dalam kuburan. Fa innahu yus'al. Dia sedang ditanya, dia sedang banyak masalah di dalam. Kamu berdoa untuk yang di kuburan. Makanya datang kan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Aku yang mati sama dengan kamu. Jangan mati. Tidak ada sunnahnya ibadah di situ. Baca Quran boleh, tapi nggak di situ, nggak ada contohnya di situ. Apalagi sholat dilarang oleh Nabi, sholat kecuali sholat mayit, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Di kuburan itu boleh bagi yang terlambat tidak ikut. Itu aja. Apalagi ditempuh dari jarak jauh, itu juga nggak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya dari jarak jauh itu masjid, 3 masjid. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh disangatkan kendaraan itu, maksudnya perjalanan nggak boleh ditempuh kecuali kepada 3 masjid. Yang sangat disayangkan orang-orang pergi haji umroh, niatnya ditanya mau kemana, ke Madinah, ziarah kuburan Rasulullah. Sehingga kalau ke Madinah baru datang orang nggak kayak masjid. Masjid itu nggak mengartikan masjid, pokoknya kuburan mana gitu. Karena tidak ada sunnah dari Nabi ziarah kuburan dari tempat jauh, nggak ada. Ya kalau kebetulan gitu aja. Kalau kebetulan nggak ada perintah Nabi dari jauh suruh datang karena ini kuburan Nabi, nggak ada. Itu makanya ini perlu diperhatikan, sehingga bid'ah dilakukan. Tadi kan disebutkan kalau orang sudah bid'ah itu dikatakan para ulama al bid'atu baridus syirik. Bid'ah itu adalah pengantar kepada kesyirikan. Maka hati-hati. Sehingga ini dalam sejarah tercatat sampai mereka digelari ubadul kubur, penyembah kuburan. Apa yang dilakukan? Iktikaf, minta manggil-manggil di kubur, menyembelih di situ, nazar di situ. Itu sudah melakukan kesyirikan. Itu banyak orang-orang yang mengaku Islam, bahkan kegiatan mereka di kuburan itu diislamkan, diiktibarkan sebagaimana seakan-akan ada dalam syariat Islam. Falidzalika rakazza syaikhu ala hadhihi wa khassasaha. Karena demikian itulah banyak terjadi di mana-mana, maka meneliti, mentarkiz, mencermati siapa Syekh ala hadi atas ini nomor 2, wa khassasaha, dan mengkhususkan pada nomor 2 ini. Walaupun sebenarnya nomor 2 ini termasuk nomor 1. Wa hiya nau'un minal awal. Kedua ini termasuk macam yang pertama. Ini juga ada bandingan ayatnya. Contohnya apa? Hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah beberapa sholat. Udah semua sholat tuh 5 waktu. Terus ditambah lagi wassalatil wusta, sholat yang tengah. Apakah sholat yang tengah tidak termasuk yang awal? Termasuk. Kenapa disebut lagi? Karena penting. Ya, ini kurang lebihnya begitu. Karena banyak terjadi di kalangan umat Islam, kalau nyembah batu, nyembah patung, memang nggak mungkin umat Islam. Tapi kalau nyembah kuburan sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Dari itulah Syekh ini berarti penting, ini harus disebut secara khusus. Makanya dikatakan dzikrul khas ba'dal am yufidul hasra. Kaidah ini menyebutkan yang khusus sesudah yang umum. Sebenarnya yang khusus ini ada pada umum, itu menunjukkan bahwa yang khusus ini penting. Yuridul hasr, pembatasan, atau yuridu al-ahamiyatahu, pentingnya yang khusus ini. Lakinna hiyal waqi' fi hayatin kathirin mimman yantasibuna ma naqulu al-muslimin, walakin naqulu mimman yantasibuna ilal Islam. Lakin hiya, akan tetapi hiya yang kedua, iqal waqi', yang terjadi, fi
fi hayati katsirin, di dalam kehidupannya orang banyak, yaitu mimman yantasibun, orang-orang yang menasabkan diri, mengaku-ngaku Islam. Manakul, saya tidak mengatakan, kata Syekh, al-muslimin, aku tidak bilang muslimin lah ya, lakinnah yal waqi' fi hayatil muslimin, aku nggak bilang gitu. Mimman yantasibun, orang yang ngaku-ngaku muslim. Walakin naqul mimman yantasibuna ilal Islam, orang yang mengaku-ngaku Islam banyak yang melakukan hal itu. Ini biar tidak salah paham, karena kalau orang itu Islam sudah pasti apa? Al-Islam huwa al-istislam lillah bit-tauhid ba'dahu wal inqiyad lahu bit-ta'at wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu Islam. Jadi kalau orang sudah dilabeli muslim, berarti sudah meninggalkan itu semua. Kalau ada orang Islam kok tidak mengerjakan itu, masih melakukan kesyirikan, ya berarti Islamnya batal dan masuk yantasibun, yang menasabkan diri kepada Islam padahal dia sudah bukan muslim. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wadih, jelas, bayin insyaallah. Sharih.